Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, pasti semuanya baik-baik semua ya. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran yang dari pertemuan sebelumnya. Sudah siap semuanya? Mari kita ikuti pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 4 yaitu sehat itu penting. Subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang kedua. Nah, perhatikan gambar tersebut ya. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia. Misalnya kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain olahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan dari gangguan pada organ peredaran darah manusia? Mari kita pelajari lebih lanjut. Berbalas pantun. Nah, sesampai di kelas, Udin, Beni, dan anak-anak lain disambut oleh bu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Nah, perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan oleh bu guru berikut ya. Tuh contohnya. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semuanya pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Nah, itu Udin, Beni, dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan, tanda senang dengan pantun yang diucapkan bu guru. Tidak lama kemudian Beni membalas pantun ibu guru. Berikut pantunnya. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Nah, itu jadi dengan spontan si Beni pun membalas pantun yang disampaikan oleh bu guru, dan balasan pantun si Beni pun berkaitan dengan pantun bu guru tadi ya. Ayo membaca. Nah, kita akan bahas tentang organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun, membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama dulu ya, darah. Fungsinya yang pertama sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2. Apa O2 kemarin? Iya, oksigen, yaitu ke seluruh tubuh, dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Yang kedua, menjaga agar temperatur tubuh tetap atau stabil. Yang ketiga, mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tinggi darah tinggi dan darah rendah. Dan yang keempat, mengedarkan getah bening. Yang kelima, menghindarkan tubuh dari infeksi, yaitu membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Nah, darah putih itu seperti nanah itu ya. Itu kalau kalah dia akan jadi nanah. Nah, kalau pembeku, ketika kalian terluka bagian tubuh kalian, entah jari atau kaki berdarah, itu lama-lama bisa kering membeku. Sel darah pembekunya nggak ada, nggak semangat ya, milih terus. Bayangkan kehabisan darah, orang bisa meninggal ya. Selanjutnya yang keenam, menjaga kestabilan suhu tubuh. Dan yang terakhir, mengatur keseimbangan asam basa atau Hb atau disebut dengan hemoglobin. Yaitu sekarang organ yang kedua, yaitu pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan vena untuk mengalirkan darah menuju jantung. Jadi vena adalah kebalikan dari arteri. Kalau arteri itu memompa darah menuju jantung, kalau vena itu mengeluarkan darah menuju
jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau disebut arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil disebut venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel pada jaringan tubuh. Dan yang ketiga, jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada perikardium atau pembungkus jantung, miokardium itu otot jantung, dan yang ketiga adalah endokardium, itu pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan. Sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Masih ingat kemarin ya, serambi kanan, serambi kiri, dan bilik kanan dan bilik kiri. Bilik atau ventricle memiliki dinding yang lebih tebal dibandingkan atrium atau serambi. Bagian ventricle sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya, yaitu untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan serambi kanan dan bilik kiri ya, serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis, dan antara serambi kanan dengan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis. Valvula simulanaris bentuknya seperti bulan sabit ya, seperti ini ya, melengkung nih. Nah, terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah ya, enggak tabrakan ya, jadi satu arah. Nah, setelah membaca bacaan di atas, nah tentu kita tahu bahwa organ peredaran darah sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah jangan sampai terkena gangguan. Pada pembelajaran 1, kalian telah mendefinisikan penyebab dan jenis gangguan pada organ peredaran darah. Yang kemarin ya, yang pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 1 kan sudah mendefinisikan, yaitu penyebab dan jenis gangguan pada organ peredaran darah. Gangguan organ peredaran darah pada manusia. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan, bukan keturunan maksudnya ya. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat seperti sekarang ini ya. Misalnya terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia yang non-keturunan. Yang pertama, anemia, yaitu gangguan ini disebabkan oleh rendahnya kadar Hb, jadi apa? Hemoglobin dalam tubuh darah. Rendahnya kadar Hb dan disebabkan makanan yang kurang mengandung zat besi. Ciri-cirinya, penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing, gampang lemes, gampang kesel, sering ngeluh, mumet. Nah, itu anemia. Yang kedua, tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah, yang turun tekanannya bukan darahnya. Dan yang ketiga kebalikannya, yaitu tekanan darah tinggi atau disebut dengan hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Dan yang keempat, kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah, akhirnya takaran darah merahnya berkurang ya. Yang kelima, jantung koroner, suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Yang selanjutnya, berikutnya beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Tadi yang non keturunan, sekarang yang faktor keturunan. Yang pertama, hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah membeku jika terjadi luka, karena sel darah membekunya kurang atau hampir tidak ada, jadi tidak bisa membeku, terus mengalir terus ya. Yang kedua, thalassemia. Pada gangguan ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Usaha-usaha untuk pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat,
Apa aja? Yang pertama, makan makanan yang bergizi, wajib. Coba nggak gorengan ya, boleh. Yang kedua, olahraga yang teratur, nggak perlu banyak-banyak, yang penting teratur. Yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup, sama buku jam 12 malam, yang sebenarnya kurang bagus untuk kesehatan dan juga peredaran darah. Properti tari. Nah, banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Nah, berikut beberapa contoh penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Yang gambar pertama ya, tuh gambar pertama itu tari dari daerah mana kira-kira? Dari kostumnya? Iya, dari Bali. Nah, berdasarkan kostumnya, properti yang dipakai itu apa? Iya, betul, kipas. Ya, kipas adalah properti utama dari gambar tari yang satu itu. Ada properti berupa kipas. Meski selain Bali, ada juga tari kipas Pakalena, itu propertinya juga kipas. Ya, gambar yang kedua itu dari Kalimantan kalau nggak salah, itu tari perang. Itu properti utamanya yaitu mandau. Tahu mandau? Pedangnya itu namanya mandau ya, itu pedangnya mandau. Terus ada lagi yaitu perisai atau tamengnya, itu yang di sebelah, yang tangan sebelah kanan makan perisai, sebelah kirinya megang mandau atau pedang. Itu tarian perang kalau salah dari Kalimantan. Dan Kalimantan, di Papua itu juga ada tari perang. Itu adalah properti pada gambar kedua. Yang dijadikan properti berupa senjata. Kadang senjata pun juga bisa jadikan sebuah properti sebuah tarian. Tidak harus aksesoris, tapi senjata pun juga dapat digunakan sebagai properti tari. Dan gambar terakhir ya, itu adalah gambar tarian yang dari Jawa Tengah menggunakan properti berupa busur dan anak panah. Nah, ada perbedaan meskipun dari gambar 2 dan 1 sama-sama menggunakan senjata sebagai properti, namun gerakannya sama. Kalau gambar 2 itu gerakannya lebih ke gerakan yang lincah, cepat. Tapi kalau gambar ketiga, meskipun propertinya berupa senjata busur dan panah, tapi gerakannya lemah, lembut, dan gemulai atau lambat. Refleksi. Apa yang sudah aku pahami pada pelajaran kali ini? Kita belajar tentang berbalas pantun. Tadi dicontohkan oleh Bu Guru dan Beni ya. Dan yang kedua, kita tadi juga belajar tentang beberapa gangguan pada organ peredaran darah manusia. Dan yang terakhir tadi kita belajar tentang properti tari. Selanjutnya kalian bisa belajar mengerjakan LKS latihan pembelajaran 2 pada halaman 46. Sekian dulu pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa kritik, saran dan masukannya tetap saya nantikan. Tetap semangat belajar, jangan lupa olahraga, senantiasa berdoa, dan selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Itulah tadi pembelajaran kali ini. Semoga dari situ kalian bisa memetik materi yang penting yang bisa kalian implementasikan pada kegiatan sehari-hari. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.